Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini di tugas UTS mata kuliah Sistem Jaringan 2 dengan kelas IT 501 Prodi Informatika Pendidikan Jarak Jauh S1 Universitas Sibar Asia Jakarta dengan nama saya Ujang Kamun, NIM 220401010212 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang prinsip dan tantangan komunikasi data wireless, di mana dalam presentasi ini saya membahas prinsip komunikasi data dalam jaringan wireless, permasalahan transmisi gelombang elektromagnetik, metode pengiriman sinyal, parameter kualitas sinyal SNR, dan metode akses jaringan uplink dan downlink. Materi ini penting untuk memahami cara kerja dan tantangan jaringan wireless modern seperti Wi-Fi, 4G, dan 5G. Dengan pemahaman ini, kita dapat merancang jaringan yang efisien, aman, dan andal untuk berbagai aplikasi, mulai dari rumah tangga hingga kota cerdas. Prinsip komunikasi data dalam jaringan wireless, di sini ada 3 ya. Pertama, transmisi gelombang radio. Kedua, protokol dan akses point. Ketiga, keamanan dan keunggulan. Dari transmisi gelombang radio itu data dikirim sebagai sinyal elektromagnetik melalui udara tanpa kabel menggunakan modulasi untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog. Kemudian protokol dan akses point. Protokol seperti Wi-Fi dan LTE mengatur komunikasi dengan akses point sebagai jembatan antara perangkat wireless dan jaringan kabel. Sementara keamanan dan keunggulan, enkripsi dan autentikasi menjaga keamanan data. Keunggulan jaringan wireless termasuk fleksibilitas, kemudahan instalasi, dan mobilitas tinggi. Nah, permasalahan transmisi data wireless itu ada intervensi dan redaman, di mana gelombang elektromagnetik dapat terganggu oleh perangkat lain dan melemah karena jarak atau penghalang fisik. Terus selanjutnya multifade dan noise, itu permasalahannya. Pantulan gelombang menyebabkan distorsi sinyal, sementara kebisingan lingkungan mengganggu kualitas data. Dan selanjutnya pengaruh cuaca juga dan keamanan. Cuaca buruk dapat melemahkan sinyal dan transmisi terbuka, rentan terhadap penyadapan tanpa enkripsi yang baik. Itu adalah permasalahan transmisi data wireless yang terjadi. Nah, terus selanjutnya itu metode pengiriman sinyal dalam jaringan wireless, di mana modulasi dan multiplexing. Modulasi mengubah sinyal pembawa untuk membawa data seperti ASK, FSK, PSK, dan QAM. Multiplexing memungkinkan banyak sinyal berbagi media transmisi. Terus spread spectrum dan MIMO. Speed spectrum meningkatkan keamanan dan daya tahan sinyal.
MIMO itu banyak menggunakan antena untuk meningkatkan kecepatan dan reliabilitas. Terus beamforming dan adaptive coding. Beamforming memfokuskan sinyal ke perangkat penerima, dan adaptive coding menyesuaikan modulasi sesuai kondisi kanal. Selanjutnya itu parameter signal to noise ratio atau SNR. Dimana di sini ada tabel sinyal nilai SNR atau dB desibel. Kolom 2 ada kualitas sinyal, dan ketiganya adalah keterangan, dan baris ke-1 kurang dari 10 itu dinyatakan kualitasnya sinyalnya buruk. Sementara keterangan noise sangat mengganggu, data bisa rusak. Kalau nilai desibelnya 10 sampai dengan 20 itu dianggap sedang kualitas sinyalnya. Sementara keterangannya adalah cukup baik untuk komunikasi standar. Dan kalau 20 sampai 30 desibel itu dinyatakan baik dan sinyalnya jelas, itu noise-nya minim. Ada lagi tingkat berikutnya di atas 30 lebih, 30 ke atas itu sangat baik. Komunikasi sangat andal dan stabil. SNR atau desibel mengukur kualitas sinyal dibandingkan noise, penting untuk kecepatan dan keandalan jaringan wireless. Cara meningkatkan SNR termasuk antena berkualitas, posisi optimal, dan pengurangan interference. Nah, metode akses jaringan uplink dan downlink. 1. Uplink. Uplink itu pengiriman data dari pengguna ke server dengan bandwidth lebih kecil dan perlu menghindari interferensi antar pengguna. Kedua, downlink. Downlink itu pengiriman data dari server ke pengguna, biasanya dengan bandwidth lebih besar untuk memenuhi permintaan konten. Nah, terus kalau skema uplink dan downlink dalam wireless network itu ada PDMA dan TDMA, atau CDMA dan OFDMA. FDMA itu frekuensi berbeda untuk uplink dan downlink. Sederhana tapi kurang efisien. Dan TDMA yaitu slot waktu berbeda untuk uplink dan downlink. Bebas interference tapi kurang fleksibel. Sementara CDMA kode unik untuk tiap pengguna, tahan interference tapi kompleks. Dan OFDMA kanal dibagi subcarrier ortogonal, sangat efisien dan fleksibel di 4G maupun 5G. Itulah skema akses uplink dan downlink dalam wireless. Nah, perbandingan TDD dan FDD dalam wireless network. Nah, FDD itu apa? FDD itu adalah kepanjangan dari frekuensi division duplexing. Nah, di mana uplink dan downlink menggunakan frekuensi berbeda. Contoh teknologi LTE FDD sederhana dan stabil. Sementara TDD atau time division duplexing, di mana uplink dan downlink menggunakan frekuensi sama tapi waktu berbeda. Itu digunakan di jaringan LTE dan TDD, WiMAX dan 5G TDD lebih fleksibel. Teknologi ini memungkinkan komunikasi simultan ribuan perangkat dengan kinerja tinggi menjadi tulang punggung jaringan modern.
Kesimpulan dan pentingnya teknologi wireless. Keunggulan wireless, fleksibilitas, kemudahan instalasi, dan mobilitas tinggi membuat wireless banyak digunakan di berbagai bidang. Nah, tantangan teknisnya, interferensi, redaman, dan keamanan menjadi tantangan utama yang harus diatasi dengan teknologi canggih. Nah, peran teknologi modern, modulasi adaptif, MIMO, OFDMA, dan protokol akses canggih memastikan jaringan wireless cepat, efisien, dan andal. Demikian dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.